Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah ana bi khair. Mari kita yel-yel dulu sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Mustaqili, mumtaz, 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 excellent, Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab halaman 164 sampai halaman 165. Ini adalah percakapan atau ungkapan bahasa Arab bagian terakhir pada buku ini. Sekedar mengingatkan, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang panggilan, seperti panggilan kepada ibu maupun bapak atau kepada keluarga. Dimulai dengan panggil ya abi, ya umi, dan seterusnya. Kita juga sudah pernah mempelajari sebuah pertanyaan apakah, yaitu hal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memadukan panggilan, pertanyaan, ditambah lagi dengan pelajaran baru, yaitu pertanyaan tentang kesukaan, beserta jawabannya ya maupun tidak. Nah, langsung saja mari kita cek dan buka masing-masing buku paket bahasa Arab Mustaqili halaman 164-165. Tip, anak-anak sekalian, sudah membuka halaman 164? Baik, kita lanjut. Untuk halaman 164, kita lihat di atas ada tertulis hal tuhibbu. Artinya, apakah kamu suka? Pertanyaan untuk laki-laki. Di halaman 165 ada pertanyaan yang sama, tetapi penggunaan untuk perempuan. Hal tuhibbina, apakah kamu suka? Juga sama, tapi untuk perempuan. Nah, ini yang harus pertama anak-anak sekalian pahami, ingat, dan hafalkan. Untuk laki-laki hal tuhibbu, untuk perempuan hal tuhibbina. Untuk laki-laki hal tuhibbu, untuk perempuan hal tuhibbina. Baik. Pelajaran selanjutnya adalah bagaimana cara membaca halaman 14, 164 dan 165 ini. Dan kedua adalah pada hari ini adalah bagaimana hukum memberi harokat pada ungkapan percakapan ini. Baik, yang pertama cara membaca dahulu. Perhatikan di atas ada panggilan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di sekolah. Ya Ahmad, hai Ahmad. Nah, langsung kita ke bawah bagian sini. Hal tuhibbul kurota, apakah kamu suka bola? Kita menggunakan tuhibbu karena Ahmad laki-laki, tidak menggunakan tuhibbina. Baik, maka Ahmad menjawab, boleh ya, na'am, boleh juga tidak, yaitu la. Na'am, uhibbul kurota, ya, saya suka bola. La, tidak. La uhibbul kurota, saya tidak suka bola. Untuk yang selanjutnya seperti ini, kurotal kodami, sepak bola, kurotal yadi, bola voli, al-qira'ata, membaca, al-qissata, cerita, dan al-filma, film. Ini adalah kata ganti semua untuk kurota. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami? Ketika kita ingin menggunakan kalimat kata di bawah ini, maka kurotanya diganti dengan kosakata di bawahnya. Begitu pula ketika bertanya, contohnya apakah hai saudara laki-lakiku, ya akhi, apakah kamu suka sepak bola? Maka jawabannya pun kurota, baik iya maupun tidak, diganti dengan sepak bola sama. Jadi kurotanya diganti kurotal kodami. Baik, kita coba untuk akhi. Ya akhi, hal tuhibbu
kurotal kodami. Hai saudaraku, apakah kamu suka sepak bola? Naam. Ya. Uhibbu. Kembali ke sini. Kurotal kodami. Saya suka sepak bola. La, tidak. La uhibbu kurotal kodami. Tidak, saya tidak suka sepak bola. Begitu pula seterusnya. Untuk bola voli, membaca cerita dan film, silakan anak-anak lanjutkan membaca untuk melatih menyatukan kalimat ini. Baik, kita lanjut ke halaman selanjutnya 165. Cara membacanya sama seperti halaman selanjutnya, yang membedakan hanyalah penggunaan tuhibbina. Yang lain persis sama dengan halaman selanjutnya. Tuhibbina untuk pertanyaan kepada perempuan. Panggilannya kepada perempuan. Mari kita baca sama-sama. Ya Fatimah, hal tuhibbinal kurata? Hai Fatimah, apakah kamu suka bola? Naam, uhibbul kurata. Saya suka bola. La uhibbul kurata. Saya tidak suka bola. Jadi kenapa tadi sibahata diganti kurata? Karena pertanyaannya bola. Nah, kalau begini jawabannya, maka pertanyaannya seperti ini yang kedua. Ya ukhti, hai saudari perempuanku, hal tuhibbinas sibahah? Hai saudara perempuanku, apakah kamu suka renang? Maka dia menjawab ya maupun tidak. Boleh salah satunya. Naam. Ya, uhibbus sibahata. Saya suka berenang. La. Tidak, saya tidak suka berenang. Ya jaddati, hai nenekku. Hal tuhibbina, kita menggunakan tuhibbina karena nenek perempuan. Hal tuhibbina riyadata. Hai nenekku, apakah kamu suka olahraga? Nenek menjawab, "Naam, ya. Uhibbus sibahata." Nenek suka berenang. La uhibbus sibahata. Nenek tidak suka berenang karena sudah tua. Nanti takutnya tenggelam kecapean ya. Oke anak-anak. Linknya untuk yang nyanyian aghniyata, khubza, roti, aruzza, nasi, lahma, daging dan fakihata, buah. Silakan anak-anak sekalian mencoba membacanya sampai selesai. Baik, itu yang pertama. Kemudian pelajaran kedua adalah bagaimana harokatnya. Nah, semua harokat yang ada di sini akan sama, kecuali ya, yang khusus yang harus kita ingat adalah yang agak berubah adalah di sini. Nah, perhatikan harokat untuk subjek bola, contohnya dia berharokat fathah. Di sini yang harus kita perhatikan. Jika dia menjadi sebuah pertanyaan atau objek, maf'ul bih dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia adalah objek, maka dia harus berharokat fathah. Jika terdiri dari satu kata, maka dengan mudah kita bisa memberikan harokat fathah. Bagaimana jika dia terdiri dari dua suku kata? Contoh sepak bola, maka dia berubah. Kalimat atau kata pertamanya berharokat fathah, kurota, tetap fathah, tetapi kalimat keduanya berubah menjadi tambahan kasroh, kurotal kodami. Kalimat pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Begitu juga sama kurota, kurotal yadi. Nah, ini juga fathah dan kata keduanya kasroh. Tapi yang lain sama. Kalau dia satu kosakata maka berharokat fathah. Nah, anak bisa perhatikan semuanya. Itu untuk cara memberi harokat supaya tidak salah. Begitu pula dengan jawaban. Ketika ditanya dan menjawab, maka ujung kata atau objeknya harus berharokat fathah. Semua sama. Kalau pertanyaannya dua kata objeknya, maka dia mengikuti pertama fathah, kedua kasrah. Baik, itu yang pelajaran kedua tentang bagaimana cara memberi harokat.
Nah, bagaimana jika kita gabungkan dengan panggilan atau pelajaran sebelumnya tentang bilangan orang Muslim? Contoh, ada soal, hai seorang laki-laki Muslim, apakah kamu suka membaca? Maka bahasa Arabnya adalah ya muslimun wahidun hal tuhibbul, kembali ke sini, qiraata. Jawabannya na'am uhibbul qiraata, atau la uhibbul qiraata. Atau bisa kita dengan bagaimana jika hai satu orang laki-laki beriman, maka kita ubah iyanya, ya mu'minun wahidun, dan seterusnya. Baik anak-anak, itulah pelajaran pada hari ini. Ustadz sudah menyiapkan soal pada Google Formulir, silahkan nanti dikerjakan, tidak banyak, hanya 7 soal. Saran Ustadz, ketika mendapatkan soal berbahasa Arab, kuncinya adalah ketelitian untuk membaca harokat. Karena harokat berubah, satu harokat patah maupun doma, maka akan merubah makna dari kalimat itu. Tadi sudah saya ajarkan bagaimana harokat dari bilangan ungkapan pertanyaan kesukaan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami. Jika ada yang masih bingung atau belum paham, silahkan diputar kembali videonya berkali-kali sampai kalian paham. Karena memang butuh banyak pengulangan supaya anak-anak sekalian bisa paham maksud dari pelajaran hari ini. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi anak-anak sekalian di rumah dan tetap semangat belajar. Ustadz akhiri, mustaqili, mumtaz, excellent, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.